Swastiastu Semeton Sami, Titiang, salah satu driver di pariwisata di Bali. Saya melihat situasi ini, kekisruhan yang ada dan bagaimana perjuangan teman-teman demonstrasi untuk didengar suara-suaranya. Saya melihat sebenarnya perubahan yang terjadi sekarang di pariwisata Bali, pasca COVID-19 ya. Setelah negara mengelontorkan dana 2 triliun untuk menarik pariwisata lagi datang ke Bali ketika G20, salah satunya itu programnya untuk memulihkan pariwisata Bali. Perubahan sistem pariwisata di Bali itu sangat masif. Ketika platform-platform digital ini mulai rame, dan itu tidak bisa dipungkiri adalah salah satu perubahan yang terjadi di dunia era digital sekarang yang disebut dengan disruption. Di sini saya melihat masalahnya ketika harga-harga di bawah menjadi rendah, karena di sini platform-platform digital ini ada persaingan harga mereka. Seolah-olah Bali itu nggak ada nilai tawar. Sebenarnya siapa sih yang ngasih harga untuk para wisatawan datang ke Bali? Seolah-olah kita nggak ada harga, dan platform digital itu mengasih harga dengan setelah mereka melakukan persaingan harga dan serendah-rendahnya dijual, dan seolah-olah pariwisata Bali itu menjadi obral. Bukankah sebenarnya hal-hal seperti ini itu pemerintah ikut turun tangan memberi kebijakan berapa sebenarnya standar harga yang baik untuk pariwisata Bali? Ketika para stakeholder, begitu juga pemain pariwisata yang baru, driver freelance ini mengais rezeki ketika hasilnya rendah dan tidak cukup untuk untuk memenuhi kebutuhan keluarga salah satunya, dan begitu juga untuk menjaga keutuhan adat istiadat dan budaya, dan upacara yang kita lakukan di Bali itu dibangun secara swadaya. Beberapa juga tentu didukung oleh pemerintah, tapi kebanyakan untuk menjaga kebudayaan Bali ini banyak dilakukan secara swadaya. Begitu juga dengan tulisan Michael Ficard, salah satu peneliti pariwisata Bali. Sebenarnya Bali itu base-nya di dalam kehidupan pariwisata dunia itu adalah base-nya pariwisata budaya. Bisa kita lihat apa yang terjadi di Bali di masa depan nanti. Ketika semua harga murah, Bali dijual obral murah, apa yang terjadi? Tentu ini akan menimbulkan konflik-konflik horizontal di bawah, dan ini menjadi degradasi kebudayaan di Bali. Tentu adalah ini tanggung jawab moral kita sebagai warga negara Indonesia dan Bali pada khususnya ya. Kalau kita melihat sebelum terjadinya pariwisata di Bali ya, abad ke-12, 11 itu 11 abad yang lalu, begitu juga para misionaris yang datang ke Bali. Repolasi kebudayaan di Bali itu terjadi pas di abad ke-7, ke-10, dan di sana teman-teman udah paham ketika disatukannya masyarakat Bali itu dengan arsitektur dibangunnya Trikayangan ya. Dan ketika abad ke-11 dan 12, masyarakat Bali udah mulai bisa menyatu, tidak ada lagi perbedaan sekte, dan di sini mulailah bermunculan desa adat yang diikat oleh Awik Terarem. Di sini saya lihat sebelum adanya Indonesia, ini adalah konsep yang sustainable, yang banyak dibicarakan di PBB, gimana kita membangun dunia yang sustainable, yang less stress, dan semuanya ada keharmonian di sini. Di dalam pembangunan dalam abad ke-12 ini, Bali dibangun dan masyarakat Bali itu disumpah ketika dia membuat desa adat. Ini tanah masyarakat, ini yang disebut dengan tanah ulayat, dan ini tanah desa, ini Labo Puro, dan ini Labo Merajan, dan di masyarakat Bali pun dikasih tanah secara percuma-cuma. Dan
ada juga Sekosuba di sini yang menjaga keseimbangan air di sini. Dan nah, tanah-tanah ini itu ketika awal pembentukan desa itu masyarakat Bali disumpah untuk menjaga keutuhan sistematis ini ya, dengan konsep Catus Pata. Di sana ada desa, di sana ada pasar, di sana ada pusat pemerintahan, dan di sana ada pusat kebudayaan. Orang Bali sendiri tidak boleh mengusak-asik sistem yang ada dengan bisamo-bisamo, dan ini bisa dalam sumpah itu bisa masyarakat Bali kepongor. Nah, kembali lagi kita ngelihat dengan sistem subaknya juga kan ada cari pengalapan di sini. Sumber air adalah sumber rezeki di sini. Di sana pun nggak boleh diusak-asik dan dirubah sistem tata kelola manajemen air. Nah, sistem-sistem ini ketika Indonesia berlaku dan kita menjadi industri pariwisata, sebenarnya ini diimplementasikan secara modern. Bisa anggap saja airport itu sebagai cari pengalapan ya, bisa aja dibangun dengan sistem subak, dengan kita mengimplementasikan lokal genius, pemikiran-pemikiran para intelektual Bali dulu kita terapkan untuk menjaga tri kesukertan, yaitu kesukertan Pawongan, kesukertan Pelemahan, kesukertan Periangan, yaitu 3 konsep keseimbangan masyarakat Bali. Dan yang dengan konsep keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan alam, itu semua akan terjaga. Nah, dan para masyarakat yang datang ke Bali itu mereka menyebutnya Kramo Tamyu. Nah, dari sekarang pun sistem-sistem ini terjaga. Ketika turis datang ke Bali,